اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبا يا طيبا يا دام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير. Ahbab fillah, hadanallahu wa iyyakum alal huda taqwa. Organisasi itu bahasa modern, tapi konsep organisasi itu sudah ada di zamannya, di zaman para anbiya. Nabi SAW adalah orang yang ahli strategi, menempatkan seseorang pada posisinya. Coba angkat kepala untuk melihat ke depan. Sayyidina Rasulullah SAW itu kemajuan daripada negara Islam, khilafah Islamiyah. Di Indonesia tidak boleh bicara khilafah hari ini, karena khilafah pemikiran mereka adalah perang. Tapi khilafah sebetulnya bukan perang. Nabi memiliki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar adalah orang tua yang bijaksana. Maka Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling kasih sayang kepada umatku itu adalah Abu Bakar. Tapi Nabi bukan hanya dikelilingi oleh orang yang hanya punya kasih sayang, tapi juga dikelilingi oleh orang yang tegas dengan kebenaran. Asyaddu alal haq Umar bin Khattab. Ini seseorang yang gagah berani. Tidak cukup dengan orang yang punya kasih sayang, punya kebijakan, punya kekuatan, tapi juga punya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang kaya yang dermawan. Kemudian juga punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda. Ini bahasanya pemuda. Jadi ternyata baginda Rasulullah SAW dengan qadarullah untuk membuktikan sebuah kebenaran kesempurnaan Islam, itu kepimpinan baginda Rasulullah SAW untuk soal keamanan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kebenaran, keamanannya. Maka Nabi katakan, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu tampil setiap keadaan. Da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Itu fungsi keamanan. Biarkan saya wahai Nabi, biar saya penggal kepala munafik ini. Ini sejarah tidak tercatat berapa kali Sayyidina Umar harus mengungkapkan kata-kata itu. Yang mengantuk, udah jam tidur udah habis, ayam tidak lagi tidur, itik udah gak tidur, cacing pun sudah bangun, semuanya sudah gak ada lagi yang tidur sekarang. Bahkan preman di jalanan itu jam 4 udah gak tidur lagi. Ahbab fillah, orang yang mengganggu fisik Rasul, Yahudi yang menagih hutang bukan pada waktunya, Sayyidina Umar tampil.
Kemudian seorang pengkhianatan, walaupun itu tidak disebut pengkhianat, karena beliau adalah salah seorang peserta perang Badar. Sayyidina Hatib ibnu Balta'ah yang telah membocorkan sebahagian rahasia penaklukan kota Makkah. Dia kirimkan lewat surat seorang wanita. Nabi katakan, pergi kamu jumpai di lembah itu ada wanita yang bawa surat. Ternyata itu surat pada Hatib ibnu Balta'ah. Kemudian Sayyidina Hatib katakan, ya Rasulullah, ini bukan pengkhianatan, tapi karena ini alasannya. Sayyidina Umar katakan, da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadal munafik. Bukan sepenggal saja kepalanya. Ini fungsi keamanan di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tampil terdepan. Jangankan manusia, jangan sahabat, setan pun takut dengan keamanannya, dengan kegagahannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan kegagahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau melantik pemimpin setelahnya ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang risau semuanya. Zaman Nabi, dia minta izin sama Rasul untuk memenggal kepala orang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia minta izin kepada Abu Bakar untuk memenggal kepala orang. Sekarang kalau dia yang mimpin, sama siapa dia minta izin? Nggak akan minta izin lagi, langsung mempenggal saja. Ini kekhawatiran para sahabat ketika Sayyidina Abu Bakar minta pendapat kepada sekian sahabat, saya akan nanti umat jadi pemimpin, bagaimana pendapat kalian? Itu kerisauan mereka. Nah, berarti Nabi ada tim keamanannya. Nabi ada tim, bukan tim, ada sosok yang menasehatinya. Nabi juga ada bendaharanya, yang ketika ada kekurangan-kekurangan langsung tampil Sayyidina Utsman bin Affan. Terutama ketika perang Tabuk, itu banyak sesuatu yang tidak bisa dibantu dalam perjuangan Rasulullah, tapi Sayyidina Utsman langsung membawakan uang dinar, diletakkan di pangkuan Nabi sehingga Nabi tidak bisa berdiri. Maka Nabi katakan, ma darra Utsman ba'da hada. Setelah hari ini tidak ada lagi dosa yang bisa mengalahkan pahalanya Utsman bin Affan. Waktu yang sama juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda. Begitu juga para anbiya yang lain. Mereka punya hawari, mereka punya pembela, mereka punya orang yang bisa diajak kerjasama sehingga perjalanan daripada dakwah itu sempurna. Apalagi kita di akhir zaman yang penuh dengan kekurangan, maka perlu ada organisasi. Nah, organisasi yang berpihak kepada program, organisasi yang berpihak kepada kemajuan pendidikan, bukan organisasi yang berpihak kepada kepentingan. Melihat hari ini negara itu saking banyak organisasinya, cabang-cabang kementeriannya, tapi karena berpihak kepada kepentingan, nggak ada kemajuan. Sudah 77 tahun merdeka, tapi kita sudah merdeka, tetap tapi tidak merdeka. Nah, itu kenapa? Karena orang-orang yang berada di dalam penggerak organisasinya, kalaulah katakan organisasi, ini negara lebih besar lagi, semua elemen-elemennya tidak berpihak kepada negaranya. Nah, begitu juga kehancuran sebuah organisasi pendidikan, organisasi pemuda, organisasi apa saja
Kalau dia lagi tidak berpihak kepada pendidikan itu sendiri, kepada inti dan tujuan organisasi itu sendiri, maka akan ketemu perkara-perkara yang tidak diinginkan. Organisasi pendidikan, hal ini pernah kami alami sebelumnya. Bermusyawarahlah seksi pendidikan tentang program yang akan dibuat di sebuah pondok pesantren. Kata mereka, jangan yang itu, nanti kita capek belajar. Nah, termasuk dalam organisasi itu yang malas belajar, nggak jadi. Suatu kali saya sudah jadi musaid. Musaid itu artinya pembantu Syekh Nur. Muncul generasi baru di organisasi, dia bagian pendidikan. Maju dia ke depan. Malam ini kita libur muzakarah karena besok ada kegiatan. Langsung diliburin muzakarah. Kemudian besok lagi libur muzakarah. Main libur saja. Nah, ini kalau orang ini jadi seksi pendidikan ini hancur. Sesi kebersihan nggak tahu kebersihan mana yang bersih mana yang nggak bersih, itu nggak jalan. Jadi dalam sebuah pondok pesantren pun hal itu terjadi. Nanti kata dia, kamu kalau jadi seksi pendidikan yang terlalu banyak program pendidikan ya amanah itu biar kita bisa atur. Ini kalau seksi pendidikan diserahkan kepada santri, kok kita tidak, hanya ujung-ujungnya saja. Dari situ diatur muzakarah kitab apa, referensi kitab apa, kemudian meringkas kitab apa. Ketika guru nggak ada, kita bikin program apa, itu semua diserahkan. Nah, tergantung pada seksi pendidikan itu. Kalau dia rajin belajar, banyak programnya, nggak ada libur-liburnya. Tapi kalau yang masuk yang malas di situ, macam-macam dia buat. Nah, maka keamanan, pendidikan, kebersihan, olahraga itu semuanya bergantung kepada organisasinya. Antum nanti jadi organisasi olahraga, amirnya misalnya Ismail, itu nggak ada olahraga apapun yang akan ada itu. Ada satupun ide olahraga. Jadi maka Nabi bersabda, majunya sebuah perjuangan Rasulullah itu karena beliau berhasil menempatkan orang tertentu pada posisinya. Kalau salah penempatan orang lain, nggak jadi. Maka menempatkan orang sesuai dengan potensinya itu kebijakan yang memiliki, kecerdasan yang memiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika Fathul Makkah Nabi katakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman? Kenapa Abu Sufyan yang disebut? Yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman, yang masuk dalam rumahnya sendiri mengunci pintunya aman, yang masuk dalam rumah Abu Sufyan aman. Padahal kalau orang Makkah berpikir mendingan masuk rumah saya, bisa menjaga barang-barang saya sekalian. Kalau nggak punya rumah, masjid lebih besar, kenapa dia Abu Sufyan? Nabi bersabda karena Abu Sufyan itu suka disanjung. Itu politiknya, suka disanjung. Oh, Abu Sufyan katakan, oh saya masih dihormati, beliau akan masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, bawahannya semua Islam. Ketika seorang Arabi datang kepada Nabi SAW, lalu dia katakan, dia pakai itu cerita biawak atau apa? Yang jelas dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dikasih kambing oleh Nabi 1 lembah. Nih kambing 1 lembah kamu bawa pulang.
sampai di kampung dia, Islam pertama disampaikan. Masuklah kalian ke dalam Islam, saya baru saja kembali dari orang yang tidak takut miskin. Islam satu kampung hanya korban satu lembah kambing. Kalau sampai perang bukan kambing yang korban, manusia korban, waktu korban, senjata korban. Dia juga mungkin pasukan itu ada yang mati dalam keadaan kafir, orang yang kita tuju. Tapi Nabi berpikirnya kalau orang kampung itu cukup dengan diberi kambing banyak, simpatisan, sampai dia di kampungnya langsung masuk Islam. Karena orang kampung nggak punya ideologi, nggak ada satu ideologi yang mesti mereka pertahankan seperti orang kota, tidak. Kalau orang Quraisy itu ada ideologi yang perlu dia pertahankan. Kalau orang pelosok-pelosok kota Makkah nggak penting dia dengan urusan itu. Jangan aja ke Mentawai situ. Apa urusannya Islam nggak Islam? Yang penting siapa yang datang dengan pelayanan yang baik, itulah agama kami. Nah, sehingga Nabi menyelesaikan A'rabi, orang Arab pedusunan, dengan metode memberikan kambing sebanyak-banyaknya sehingga dia fanatik, artinya mengenal Islam dari sisi ini. Ada yang harus mengenal dari sisi sini dengan kekuatan seperti Romawi dan Persia, itu nggak bisa dihadiahkan kambing dia masuk Islam betul negara itu dengan kekuatannya. Tapi kalau A'rabi bisa, kalau Abu Sufyan cukup dengan mengangkat namanya saja. Ini yang disebut dengan kecerdasan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tempatkan orang-orang itu pada posisinya. Tapi karena kita memandang secara zahir, yang sering ke lapangan abral posisi olahraga, yang tinggi besar Pak Dian Nur dia kiamat. Tapi kita belum punya basir menembus mata batin yang dimiliki oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai Nabi melantik Sayyidina Usama bin Zaid jadi panglima perang? Itu sesuai dengan mutlak daripada basirah baginda Rasul. Kita kan nggak punya. Kalau kita punya, kita ada nanti ketua keamanan siapa? Hajar. Maka akan terjadi gempar dari hijau. Hajar ketua keamanan. Itu sama dengan Sayyidina Usama bin Zaid nanti jadi panglima perang. Maka semua kaget, sahabat bingung, kok dia jadi panglima perang? Kita akan bertanya, Hajar ketua keamanan, wakilnya Hussein. Jadi demikian penting bergantungnya sebuah pendidikan pondok pesantren kepada organisasi yang ada. Kenapa? Kata kita tidak bisa memantau semua sudut. Oke, sebelum kita bubarkan, mungkin perlu kita laporan ya setahun lebih sama kendala-kendala mungkin, sehingga menjadi pembelajaran nanti bagi ke depan. Kalau di pondok udah ngomong-ngomong, nanti di kampung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Safia, bisa ada minuman 5 buahan. Betul lah masukkan. Alhamdulillah,
Terima kasih kami ucapkan pada Al-Ustaz Buya Firman yang telah memberikan amanah ini kepada kami. Adapun kami hari berjumlah 6 orang seksi, 1 ketua dan wakil ketua. Adapun seksi-seksinya, yang pertama seksi pendidikan, yaitu Bang Ihsan Pariaman. Kemudian seksi keamanan, Bang Fadlian Nur. Kemudian seksi ibadah, Bang Muhammad Ibnu Salman. Kemudian seksi kebersihan, Bang Muhammad Ramadhani. Kemudian seksi olahraga, Abrar Zikri. Dan seksi hikmat, Rizal Fajri. Kemudian setiap malam Rabu atau Selasa malam kami mengadakan musyawarah hari untuk menjalankan tata tertib pondok. Kendalanya atau salah mudah-mudahan nanti bisa jadi pelajaran ke depan. Kita juga ingin memenuhi hal-hal yang kurang dalam organisasi. Agenda-agenda besar yang sudah dijalani apa aja selain dari rutinitas? Agenda umum yang dijalani dalam 1 tahun ini, acara Maulid, kemudian acara 17 Agustus, Isra Mi'raj, kemudian kemarin kedatangan Syekh Nuruddin, kedatangan juga Engkau Duruf dari Aceh. Ada kira-kira buat catatannya nggak? Setiap acara itu ada catatannya nggak? Sehingga nanti jadi agenda nanti untuk ke depannya. Ada dokumentasi juga untuk generasi selanjutnya gitu. Di buku musyawarah Ada ya? Terobosan yang dilakukan dalam 1 tahunnya ada mungkin ada inovasi atau perubahan-perubahan yang cukup baik di pondok yang telah dilakukan oleh Hawari. Ada kira-kira sebelum adanya Hawari dan sesudah adanya, atau sebelum ini kan ada Hawari yang lama, apa kira-kira terobosan yang baru yang dibikin oleh Hawari yang baru yang menjadi nilai tambah buat pondok pesantren? kemarin yang menambah
seksi pendidikan bertambah, sebelumnya nggak ada. Oh, dari seksinya ada. Untuk laporan zikiran dilaporkan setiap subuh, langsung dilaporkan, ditanya-tanya. Kemudian laporan tahajud juga langsung imam subuh yang nanya. Berarti ikut memantau ya segala aktivitas kegiatan santri di pondok. Boleh lanjut seksi apa tadi Ustaz? Pendidikan. Siapa ketuanya? Ibnu. Hafiz. Minta buku keamanan dulu. Buku keamanan. Silakan seksi pendidikan. Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan amanah, yang telah mempercayai kami sebagai seksi daripada pendidikan, yang mana mungkin yang namanya manusia dalam menjalankan amanah ini kami tidak mampu atau kami salah dalam menjalankan, kami minta maaf Ustaz. Mungkin kalau ditimbang daripada baik atau jeleknya atau kurang atau lebihnya, mungkin lebih banyak kurang, karena kami juga baru belajar menjadi sesi pendidikan. Walaupun ya banyak kurang dalam setahun ini, enggaklah dalam pendidikan. Kita baru masih belajar, tahu apa yang mau dibuat kan. Kalau misalnya ada keputusan dari Ustaz, baru kami buat. Kami juga belum bisa untuk memberikan usulan-usulan yang terbaik mungkin. Jadi itu yang dapat disampaikan. Jadi ini pendidikan sangat jantungnya daripada pondok ini ya, pendidikan. Maka kita harapkan seluruh santri yang datang ke pondok kita ini mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Jadi untuk menjaga bagaimana program-program yang telah ditentukan oleh Ustaz kita dapat terlaksana dengan sebaik-baik mungkin dari segi pendidikan. Karena identiknya pondok ini dengan pendidikan, bukan dengan hal-hal yang lain. Yang harus ditonjolkan di sini adalah pendidikan tadi, bukan olahraganya, bukan yang lainnya, tapi pendidikan ini sangat penting dan ini merupakan jantung daripada pondok pesantren. Jadi cakupannya sangat luas, bukan hanya ilmu saja, tapi juga perilaku, akhlak, sikap dan sebagainya. Ini termaktub dalam pendidikan tadi. Kira-kira apa kendala yang dihadapi dalam pendidikan? Cuman dapat tugas itu kan pertama memberi arahan kepada santri-santri baru mengenai dalam adab belajar, bagaimana tata cara belajar, terus penerimaan santri baru, penempatan di mana tempat tinggal. Ya, jadi nanti kedepannya barangkali kita akan lebih banyak lagi ya menerima santri baru ya kan. Ini pengalaman ini sangat berharga ya. Boleh lanjut seksi apa lagi Ustaz? Keamanan. Nah, berapa anggotanya Pak Di? 2 orang. 3 orang. Apa saja yang dilakukan untuk keamanan? Untuk mengamankan pondok.
Pak keamanannya kira-kira? Boleh disampaikan tugas-tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Ustaz Sandil Padani dan kepada Buya Firman telah memberi amanah kepada saya sebagai ketua seksi keamanan, dan bagaimana saya juga masih banyak melakukan kesalahan. Dan bagaimana dan juga anggota keamanan berjumlah 3 orang. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada anggota yang telah bekerja sama. Dan bagaimanapun ada juga santri yang melakukan kesalahan, melakukan kasus. Yang pertama mesti dinasihati, yang kedua mesti dikasih peringatan, dan kalau masih lagi dia buat kesalahan dicatat namanya dalam buku kasus keamanan. Dan ada pun juga orang yang berjumlah melakukan kasus berjumlah 38 orang. Dan ada juga yang paling berat ketika Ustaz pergi ke Aceh. Ketika Ustaz tidak ada di pondok, sangat berat dari keamanan. Suka dukanya apa ya? Jadi ketua keamanan banyak yang marah dan tidak suka. Atau bisa disogok enggak ketua keamanan? Apa suka dukanya Pak Dik? Ketika kita melakukan untuk perubahan, pasti ada juga yang tidak senang, ada juga yang sering ngomong-ngomong di belakang. Jadi keamanan ini insya Allah, ini kalau dalam bahasa apa ini kirosah ya saya, haris atau orang yang menjaga, ini juga sunnahnya baginda Nabi SAW. Maka kita lihat dalam 1 tahun ini ya, mungkin belum maksimal kalau saya lihat. Kalau Buya lihat tuh belum maksimal Pak ini dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak yang jebol, ada yang keluar malam juga, tidak disiplin dalam waktu. Nah, ini penting sekali. Dalam 1 tahun ini ada perkelahian di antara santri? Ada ya? Ada. Tapi jangan sampai terjadi lagi ya di masa yang datang. Jangan dibiarkan kalau ada pertengkaran cepat diselesaikan. Mungkin Ustaz, yang mana itu? Lanjut seksi itu apa kebersihan ibadah. Di belakang ngobrol, boleh kiri kanan ngobrol sendiri. Kita nggak bisa lihat di belakang. Boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, saya sebagai ketua seksi ibadah mengucapkan terima kasih pada Ustaz, pada Buya, dan pada seluruh santri yang telah percaya pada kami seksi ibadah untuk memperhatikan ibadah kita bersama. Mungkin tugas-tugas seksi ibadah yang terberat itu masalah bersih najis. Jadi kayak bersihin masuk anjing misalnya, besok ada yang di karpet,
itu bisa diselesaikan dengan kerjasama daripada kawan-kawan dengan menutup pintu pagar kalau nggak ada lagi orang, terus kalau tidur di karpet pakai alas. Ibadah itu 24 jam ya? Perhatiannya mungkin kedepannya apa kira-kira, mungkin ada nasihat atau mungkin ada anjuran mungkin untuk kedepannya apa yang mesti kita perbaiki? Langsung memperbaiki dari diri masing-masing. Kayak apa namanya, menegur kawan kalau salah dalam ibadah itu kan bukan tugas seksi ibadah itu tugas orang alim, orang tahu, maka dia harus memberitahu pada orang tersebut. Jadi kayak sholat kawan batal itu jangan dibebankan pada seksi ibadah saja, tapi kawan yang melihat itu yang wajib memberitahu. Salam ya. Yang lain ada? Cukup. Sekarang sesi apa lagi? Olahraga terakhir. Khidmat. Sibuk nih khidmatnya. Sibuk. Silakan Pak Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sebagai seksi khidmat mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz dan kepada Buya Firman dan kepada teman-teman yang telah percaya saya sebagai seksi khidmat. Adapun di seksi khidmat ini tugasnya cukup banyak, di antaranya yaitu bertugas mendaftar orang teman-teman kita yang sakit dan memberikan obat. Walaupun membeli obat itu pakai motor pergi ke bawah, itu pun tidak terlalu senang karena banyak kendala di jalan atau dengan motornya. Dan seksi khidmat juga bertugas untuk cek nampan-nampan yang tidak dicuci dan membuat nomornya supaya teman-teman kita tidak ada yang tidak mencuci nampan. Dan anggotanya berapa orang Pak Jadi? ya, 2 ya. Cukup itu. Berarti 3 dengan antum ya. Berarti juga bagian kesehatan termasuk khidmat. Kendala yang paling besar apa dalam khidmat? Motor. Motor. Kita yang baru. Selain motor apa lagi kira-kira? Tempat orang sakit di mana biasanya? Kalau ada yang sakit kawan-kawan? Taman. Oh tidak, di ada ruang khusus nggak ada ya? Nanti ke depan kita buat ruang khusus kan? Ya. Di bawah. Ruang pelayanan yang sakit yang saya bisa. Mungkin ada
untuk kedepannya bagaimana? Ada nasihat mungkin dari Pak Jilin atau ada usulan? Nggak ada. Terima kasih ya. Lanjut. Abror ya. Sesi olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya berterima kasih kepada Al-Ustaz dan Buya Firman yang telah mempercayai saya menjadi seksi olahraga. Olahraga ini apa nih tujuannya yang ingin capai nih dengan adanya olahraga ini apa kira-kira? Dalam satu tahun ini ada nggak pertandingan yang keluar? Apa? 7 olahraga. Oh, itu masih internal kita, maksudnya ada event di luar misalnya. Seperti dulu kita pernah buat silat dulu, siapa dulu seksi olahraga ini? Ada waktu itu ikut lomba silat. Udah lama ya kan? Sekarang tahun ini nggak ada ya, nggak ada event apapun ya. Apa saran dan masukan mungkin untuk kedepannya seksi olahraga ini? Kendala-kendalanya mungkin? Fasilitas. Apa itu fasilitasnya? Lapangan, alat-alat olahraga atau apa? Tahun ini berapa buah beli bola takraw? Ada nggak datanya? Nggak ada. Karena hampir setiap hari kita bola takraw kan. Umurnya berapa? Satu bola itu berapa umurnya? Kalau yang 30 itu seminggu. Jenis olahraga apa aja yang sudah diterapkan selama 1 tahun ini? Bidang-bidang olahraganya? Takraw, badminton, bola kaki, silat. Oh, silat. Silat udah macet nih. Tinggal jalan. Jadi olahraga ini untuk membangkitkan semangat biar fresh, kita bisa bermain, berolahraga, gembira dan sebagainya. Tapi kalau ada event-event yang sifatnya bisa dipertandingkan, itu pondok memberikan fasilitas untuk itu. Jadi kita harus lihat juga nanti ada pertandingan takraw atau pertandingan apa yang bisa kita ikuti, silat dan sebagainya. Cukup ya. Seksi apa lagi? Dan ini sekarang kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan dia yang sudah memberi amanah kepada saya sebagai seksi kebersihan. Dalam seksi kebersihan ini mungkin banyak kurangnya. Yang pertama itu mungkin kurang dari kontrol santri yang piket, terus pengontrolan dari alat-alatnya kurang. Masalah dalam kebersihan ini yang pertama itu kesadaran dari santri sendiri. Dari santri sendiri kurang dalam kesadaran kebersihan. Kadang kan kue buang sembarangan dan menjaga alat kurang juga. Sama santri bersifat itu merasa bukan punya dia gitu. Jadi seolah main buang dia. Seperti gayung udah sering sekali pecah, tuh kadang alat dipakai sebagai bahan untuk main bergelut gitu.
kayu itu. Terus kadang udah jatuh menginjak ada, kadang ini kurang dalam perhatian dalam alat, dalam kebersihan. Terus kadang kendalanya dari Amir Biket kamera, kadang harus di hatinya itu ya, jaga hatinya itu susah. Kadang mudah tersinggung ya. Perlu ya. Dan kadang tiket kurang jalan tuh ketika waktu ada kayak pasti rilah gitu, atau ada kegiatan-kegiatan yang letih itu biasanya nggak jalan gitu. Insyaallah ya, sudah kita dengar tadi ya 6 seksi, dan kita masuk kepada acara lanjut apa sih? Penyerahan ini. Bentuk dulu ya baru. Kita bubarkan dulu. Kita serahkan kepada Ustaz untuk membubarkan kepengurusan yang lama, sekaligus memberikan ini ya, piagam tanda terima kasih kami dari pihak pondok. Semoga dengan adanya piagam ini sebagai bukti nantinya antum sudah punya jiwa kebersamaan, tanggung jawab, karena dalam organisasi ini istilahnya dituakan, didudukan selangkah, ditinggikan serantiah, menjadi contoh. Itu yang penting, sehingga nanti kedepannya barangkali di antara Hawari ini mungkin kedepannya punya pondok lagi kan di kampung halamannya masing-masing. Ini menjadi pengalaman untuk bagaimana menumbuhkan rasa kerjasama, karena kita makin lama makin besar, tidak mungkin kita hanya 2 orang, 3 orang saja. Kita butuh dan perlu orang-orang yang menjadi penolong-penolong dalam memajukan sebuah pendidikan. Soalnya kita serahkan kepada Ustaz. Akan laporan-laporan, mungkin karena usia organisasi kesantrian jemaah kita baru 2 periode ya. Baru 2 periode. Jadi gambaran organisasi itu belum terlalu jelas. Yang pertama tentang pendidikan. Pendidikan memang enggak ada yang bisa dilaporkan, karena pendidikan itu mutlak di bawah pondok, kecuali hal-hal yang kita tugaskan. Kemudian dalam keamanan, ini kadangkala aturan yang dan semua seksi sebetulnya, keamanan, pendidikan, kebersihan, setelah bermusyawarah sesama Hawari, itu keputusan itu tidak mutlak untuk diberlakukan, kecuali setelah mendapatkan kesepakatan dari pihak pondok. Kebijakan-kebijakan yang antum buat itu berdasarkan kesepakatan di pihak pondok. Itu maksud pada organisasi, bukan kesimpulan keputusan mutlak lalu diterapkan, atau kebijakan mutlak lalu diterapkan. Misalnya pengutipan dana. Pengutipan dana itu harus minta izin dulu pihak pondok untuk dikutip. Kami akan kemarin terus sendok ada izin. Mungkin di waktu yang lain ada pengutipan dana kas lagi, kemudian disimpan lagi dana kasnya, kemudian digunakan sesuai dengan Hawari atau dengan sesama santri. Ini nggak boleh ada. Kenapa? Nanti ada lagi beban daripada santri dilaporkan pada orang tua mereka, ada lagi dana kutipan iuran. Misalnya kalau per kamar bikin iuran, itu harus jelas iurannya berapa, dikutipnya berapa, dan untuk apa. Dan harus ada laporannya. Dan seperti membuka peluang bagi orang yang tidak punya uang, dia kabur pulang pakai uang apa, uang hutang sama ketua kamar.
Itu hal itu terjadi. Kemudian kutipan uang kas untuk pribadi santri, maksudnya yang kelola oleh santri sendiri, nggak ada masalah. Tapi belum ada kan persetujuan sebelumnya, belum diajukan, dan apa keperluannya itu mesti ada juga ketentuannya. Misalnya penerimaan dana, walaupun itu tidak besar seperti kejadian kemarin Fardi, dana dari siapa? Ada orang nitip untuk belikan Quran, itu bukan wewenang santri. Kalau pihaknya beralih ke pihak ma'had, ada orang nitip mau belikan Quran, antum kasih ke pihak ma'had, ini titipan dari fulan mau belikan Quran. Nah, Qurannya sekarang udah dibeli, dibagi sama siapa? Ada juga yang pasukan keluarga yang disuruh yang ngajin baca. Nah itu. Nah, hal-hal yang seperti itu bukan wewenang organisasi kesantrian. Itu bukan wewenang daripada kesantrian. Apabila ada sesuatu yang datang dari luar bertujuan ke ma'had, itu yang ngelola ma'had, bukan kesantrian. Juga ada hal yang lain untuk santri, misalnya ada undangan makan, apakah bisa memutuskan untuk datang? Atau ada dana untuk masa-masa santri, apakah langsung putus dari masa? Tentu tidak. Nah, begitu juga hal-hal yang lain yang sifatnya yang bisa dipilah, itu bukan bagian pada organisasi, bukan wewenang pada organisasi. Dan sesuatu yang diberi wewenang pun setelah dimusyawarahkan, nanti dilaporkan Rabu kan. Nah, nanti di sana baru ada kesepakatan, baru kita jadikan keputusan bersama. Nah, itu untuk pengembangan penyempurnaan kita ke depan. Jadi apapun sifatnya dana kutipan, itu kedepannya kita buat catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, seperti kemarin sumbangan sendok datang dari fulan siapa masuk semuanya. Kemudian pengeluarannya apa saja, itu jelas. Kita ingin berlatih memberikan laporan keuangan jelas. Ini dalam organisasi antum kan belum ada keuangan, tapi ada juga, nggak bisa terlepas. Kadang-kadang dalam waktu tiba-tiba ada pengumpulan dana dan sebagainya. Nah, itu mungkin. Maka pada hari ini insyaallah dengan ucapan jazakumullah khair kepada kawan-kawan yang telah memberikan waktu, pemikiran, perasaan terutama untuk mengemban menjadi ketua bidang seksi masing-masing. Sebetulnya kita memiliki beban berat, kemudian tanggung jawab. Gunanya kita berikan kepada dewasa adalah untuk mengisi ruang pikirnya. Karena ketika seorang dewasa, ruang pikirnya melebar. Kalau hanya diisi dengan pendidikan, akan diisi oleh yang lain. Tapi ketika dia diberikan suatu tanggung jawab organisasi, ruang pikir itu akan diisi oleh tanggung jawab, sehingga tidak sempat diisi oleh perkara negatif. Itu salah satu tujuan utama daripada organisasi. Di samping juga melatih antum ke depan bisa memberikan laporan keuangan yang jelas, karena sudah belajar memberikan kata sambutan. Karena jadi ketua, membuka acara olahraga, itu kan latihan dari sekarang. Gak bisa besok pulang kampung langsung jadi megang mic, gak bisa. Nah, ini ajarnya ini. Antum diminta jadi bendahara masjid nantinya. Jelas uang masuk, uang keluar, jelas ini laporan. Dari mana belajar? Dari organisasi kesantrian, dari melaporkan keuangan yang ada. Kemudian perkantinan itu belum masuk, di mana nggak jelas kan? Itu organisasi luar.
terorganisasi. Insyaallah, jadi kami Pihak Ma'had dan Yayasan mengucapkan jazakumullah khair. Kemudian semoga Allah berikan balasan, pasti Allah berikan balasan atas setiap perkara baik yang telah lakukan. Karena Nabi bersabda, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu adalah sejauh mana dia banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita menjadi senior, kita dilantik menjadi ketua misalnya, atau menjadi anggota, itu kita akan bergerak aktif. Misalnya mondar-mandir keluar dan mengurus orang sakit, itu nggak akan dilakukan oleh orang lain, pasti antum yang melakukan. Memberikan pelayanan, pasti antum yang melakukan. Itu semuanya memiliki nilai baik dan akan memberikan pemahaman kepada antum nanti di masa mendatang. Karena setiap apa saja yang diberikan, sebanyak yang diberikan, sebanyak itulah yang kita dapat daripada sebuah pendidikan. Jadi ada seseorang dalam masa pendidikan, dia nggak ikut belajar karena tidak punya uang, tapi dia hanya melayani saja, bersih-bersih. Di mana dia bersih-bersih? Di dekat guru, di mana kelas belajar itu dia bersih-bersih. Guru belajar dia bersih-bersih jendela, dia bersih-bersih di mana. Dia lama-lama jadi santri terdepan. Mana kamu belajar? Saya belajar ketika saya khidmat. Jadi dia belajar ketika dia khidmat. Tapi pondok kita tidak buka peluang itu. Pondok lain sudah buka peluang itu. Dia belajar sekian bulan, khidmat sekian bulan, gratis semua biaya. Kita nggak akan buka hal seperti itu, karena nggak zamannya. Tapi kita buka ruang khidmat yang lain, yaitu dalam yang tidak mengganggu pendidikan itu. Demikian insyaallah resmi pada hari ini tanggal 21 Agustus kita bubarkan organisasi Hawari tahun sebelumnya. Insyaallah kita akan nanti organisasi berikutnya hari ini juga, karena kekosongan pemimpin dalam satu hari saja itu termasuk musibah besar. Nah, oke, insyaallah sebagai penghargaan kita minta semua anggota untuk berdiri. Silakan Noval di bagian atas. Langsung aja. Boleh baris sama dan sini biar mudah bagi Novel di sini. Ya, langsung lisan yang anggotanya. Lisan yang anggota, kemudian keamanan yang anggota. Lepas itu ibadah yang anggota. Terus berbaris lurus. Ibadah yang anggota. Oke, kalian lagi? Sudah depan. Saya kasih. Ini siapa nih? Ini enggak muat. Boleh Ustaz ya? Boleh melingkar situ. Oke, salah kan? Kosangan itu Mas, lurus itu. Oke. Sesi pendidikan ya, Ustaz? Pendidikan di sana. Tanggal sebanyak Desember. المبين أحمد المصطفى
sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala. Kemudian nanti motivasi juga bagi yang lain. Nanti setelah ini boleh kita mencalonkan, boleh mencalonkan diri. Jadi ketua, kemudian wakil dan sekretaris. Alhamdulillah dengan penyerahan piagam kita selesai acara pembubaran. Sampai jam 9 kita akan sambung dengan pelantikan hawari baru dan penyerahan hadiah. Kita tutup dengan doa kifarah yaitu majelis. Silakan selamat pagi. Yang 8:30 silakan.